Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nisa Mujaidah dengan NPM 1811030369. Materi pertama yaitu Sejarah Perkembangan Sistem Informasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Sudah ada sejak zaman dahulu. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Lalu pada tahun 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Pada tahun 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Lalu, tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Ketiga, masa modern dari tahun 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Tahun 1923, Zworykin menciptakan tabung TV yang pertama kali. Tahun 1946, komputer digital pertama di dunia, ENIAC 1 dikembangkan. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dengan NPM 1811030432. Untuk selanjutnya adalah B. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu adalah A. Bisnis internal. Bisnis internal adalah aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis. Kemudian B. Bisnis eksternal, yaitu aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategis organisasi. Yang ketiga adalah C. Internal teknologi, yaitu kondisi SI atau TI yang saat ini digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi. Kemudian yang keempat adalah D. Eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi TI terkini dan tren untuk masa depan. Yang selanjutnya adalah C. Prinsip pengembangan sistem informasi. Ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Di antaranya 1. Sistem yang digunakan adalah untuk manajemen, yang artinya sebuah sistem itu harus dapat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan, yang artinya keterlibatan pemilik pengguna sistem adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sistem. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, yang artinya modal yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi tidak sedikit, apalagi
dengan digunakannya teknologi mutakhir. Yang keempat, tentukan tahapan pengembangan. Penahapan akan membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah untuk dikelola dan diselesaikan. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang artinya, orang yang terlihat dalam pengembangan maupun pengguna sistem informasi harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Yang keenam, proses pengembangan sistem tidak harus urut, yang artinya langkah-langkah harus dilakukan secara bersama-sama. Yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek, yang artinya keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana dengan sia-sia. Yang ketujuh, dokumentasi. Dokumentasi sangat berguna untuk mengembangkan sistem berikutnya. Nama saya Farhan Maulana, NPM 1811030336. Poin D. Pendekatan pengembangan sistem informasi. Dilakukan dengan menggunakan metodologi suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. 1. Pendekatan konvensional. A. Pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. B. Pelaksanaan pengembangan ini diawali dengan melihat alur dokumen dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. C. Secara historis, digunakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang ada di sistem fisik. 2. Pendekatan fungsional. A. Dekomposisi. Permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarkir, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau top down. Yang B. Pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilakukan oleh sistem yang terjadi, memasukkan atau mengeluarkan sumber dan tujuan data serta tempat penyimpanan data. Yang ketiga, pendekatan struktur data. A. Sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau pengeluaran yang digunakan dalam sistem. B. Struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Yang keempat, pendekatan engineering. Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi. Yang B. Pelaksanaan pengembangan perlu diawali dengan proses perencanaan strategis informasi dan wilayah bisnis. Cakupan pengembangan adalah seluruh empiris basis mengaplikasikan teknik terstruktur dan auto tools. Kelima, pendekatan objektif. Sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan oleh objek-objek yang ada dalam sistem. Sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut dan operasi, yaitu data dan layanan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Setiap objek dalam setiap sistem dapat menerima pewarisan dari objek lainnya. Setiap objek dapat mempunyai kemampuan poliforisme. Kemudian ada poin E tentang pengembangan sistem informasi, yaitu terdapat 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap perencanaan, pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan
penangkatan jaringan teknologi informasi, rencana membangun gedung kantor 15 tingkat. Kemudian tahap kedua yaitu tahap analisis. Ada dua aspek yang menjadi fokus tahap ini, yaitu pertama aspek bisnis atau manajemen dan aspek teknologi. Selama tahap analisis, sistem analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengaruh SIM terlibat dalam titik-titik yang penting, mencakup kegiatan, menetapkan perencanaan, penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mengidentifikasikan kebutuhan informasi, mengidentifikasikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan sistem, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Yang tahap ketiga yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini, teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perencanaan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perencanaan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap keempat, yaitu pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam segala yang lebih detail. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM. Biasanya, dan pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperkuat agar pembangunan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun, hal ini akan berdampak terhadap diselesaikannya secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Yang kelima yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk mengimplementasikan sistem yang baru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanya mencakup hal-hal merencanakan waktu yang tepat, mengumumkan rencana implementasi, mendapatkan sumber daya, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fiksi, menyiapkan saat yang tepat untuk cover art atau pemeliharaan sistem. Kemudian tahap pasca implementasi. Pengembangan sistem informasi biasanya diakhiri setelah tahap implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pasca implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola, seperti halnya sumber daya yang lain. Seperti informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, berpedoman ke sistem lain, perubahan tak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak merupakan contoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaan sistem. Disinilah diperlakukan dokumentasi yang memadai dan pemindahan pengetahuan dari pihak penyusun sistem ke pengguna untuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeriksaan sistem. Terima kasih. Mungkin segini saja materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.